Ya, alhamdulillah sahabat Zuria, Ana sudah sampai di kediaman di saung Abah Haji Rosid. Yuk kita langsung kita ketok langsung saungnya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sehat. Pada kelihatan ada kepentingan apa ini? Ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih, sahabat pengen Zuria. apa? Ya, mohon maaf ini keadaan lagi begini nih ya. Siap. Ya enggak, kalau saya berkenang di sini ya enggak. Sebelum ke tempat lagi pada berantakan nih, lagi lagi renovasi. Kalau mau ya di sana aja lah kita ngobrol. Ya. Ya di saung, mungkin ada kepentingan apa gitu. Siap. Ya enggak? Kita mau ngobrol-ngobrol masalah pengobatan, Bah. Amin amin amin. Ya, sahabat Zuria dimanapun antum berada, simak terus, saksiin terus. Ana bakal tanya jawab dengan Abah Haji Rosid. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang Ana sudah berada di saung Abah, di mana Ana insya Allah hari ini ingin bertanya yang pernah Abah pegang itu, misalkan contoh sakit itu apa aja sih Bang yang pernah Abah pegang, pengalaman Abah gitu kan. Jadi sepengalaman saya, memang saya terkadang ya orang itu kan macam-macam. Cuman sekarang aja penyakit cuma satu macam, cuman corona ya. Yang sepengalaman saya itu seperti orang kadang-kadang yang lambung, ada juga yang stroke, Medisnya ya. ya enggak, kadang-kadang juga matanya rabun, ya kan macam-macam yang penyakit itu. Tapi terkadang Allah itu menjelaskan bahkan orang ini yang ini obatnya gitu. Ini obatnya. Nah itu kan yang barusan Abah jelas itu kan medisnya Bang. Kalau misalkan yang kita tanya ini non medisnya, pernah Abah pegang apa misalkan contoh untuk yang non medis? Ya yang non medisnya terkadang ya nggak seperti pas dibilang non medis kan itu alam ya. Gaib. Alam gaib ya, ada dia hadir ke kita ya kan, namanya kan alam ya enggak. Hanya terkadang saya juga dikembalikan lagi walaupun sifatnya itu non medis alam, yang sehingganya kita juga mau kembalinya akhir memohonnya kepada Allah juga Bib. Ya enggak, walaupun itu non medis kita nggak bisa ya enggak, karena kita nggak bisa mendahului sang pencipta. Betul. Ya kan, tetap aja karena udah menjadi kebiasaan kita ingat dan selalu kita kenang dan selalu kita sembah setiap saat ya nggak, walaupun kita anggap ini non medis tetap aja kembali ke sana-sana juga Bi. Tapi pernah nggak Abah didatengin sama tamu, terus menurut Abah, wah sakitnya cukup berat nih dalam non medis ya, dalam hal gaib ya. Pernah Abah ngerasain kayak gitu? Ya saya lihat yang namanya orang ini sakit kebanyakan ya, udah kebanyakan, udah hampir umum, kebanyakan yang datang lambung stroke ya kan, kita lari ke non medis juga sebetulnya bisa-bisa saja. Karena apa ya kan, atau kita cari yang sifatnya ramuan ya kan, karena apa memang kita dilarikan ke medis, kita lari ke non medis. Apa ini orang lambung, oh harus ini obatnya untuk sementara, coba dijajal. Kalau memang ada perubahan ya enggak, kita sementara yang kita coba dia kasih obat itu merasa ada perubahan, ya udah coba perubahannya gimana, masih nyeri enggak gitu. Kalau memang masih ada rasa nyeri ya enggak, mungkin enggak cocok ini gitu, ini enggak cocok. Nah itu kalau untuk Abah sendiri, kalau untuk ada jam-jamnya nggak Bah, kalau misalkan buka praktek atau apa, ada jam-jamnya atau bebas aja? Saya bebas aja saya nggak ada jam praktek, saya mesti buka jam sekian tuh enggak. Ya enggak, Ketika orang butuh kita ada, kita bantu, berarti gitu Bah ya. sebab sebatas kemampuan saya gini Bib, ini amanah ya. Apabila orang membutuhkan kita, jangankan lagi kita melek ya Bib, keadaan tidur lelap, kalau orang itu membutuhkan kita, saya tetap bangun Bib, saya tanggung jawab. Kenapa? Udah menjadi kewajiban. Saling Ya, membantu. saling membantu. Saya tidak tanya materinya dulu, yang penting saya bantu dulu. Setelah saya bantu ya enggak, adapun sembuh dan tidaknya tergantung keyakinan mereka. Yakin nggak? Cuma saya tanya, ini ngapain?
datang ke rumah saya tujuannya apa? Iya. Kan gitu ya, mau berobat, sakit apa yang dirasa, yang wah saya ini perut, dia bilang. Nah, ya, coba udah berapa lama? Ya udah sekian hari. Udah ke dokter, ya perlu kita koreksi dulu kan. Betul. Udah ke dokter, belum, apa yang dikasih dokter? Obatnya ini. Ya nggak, di sini kan bukan tempat berobat, saya bilang gitu, hanya sebatas menolong, saya bilang gitu. Insya Allah kalau memang Allah ridho, ente yakin insya Allah dengan 1 gelas air pun akan sembuh. Nah sekarang kalau anak tanya lagi, contoh misalkan ada salah satu pasien nih yang berobat ke Abah, contoh katakan misalkan lambung. Nah itu apakah Abah pegang perutnya atau cukup dengan media air doa atau bagaimana, Bah? Itu kalau perut saya memang nggak berani, Kalau untuk lambung. walaupun ya nggak kayak apa ya, saya nggak berani. Paling saya juga lihat dari telapakan kaki, Bib. Oh metodenya. Dari telapakan kaki, dari telapakan kaki Berarti pencet saraf berarti ya. banyak jalur-jalurnya kan. Ya kan, ada jalur saraf, ada jalur lambung, ya enggak. Jadi telapakan kaki itu pusat, ya enggak, saya enggak itu. Nanti kan satu persatu jarinya kita pegang ada rasanya, Bib. Ya enggak, ya udah kalau memang dia udah ada rasanya, udah jangan, nanti ini mesti ini obatnya gitu. Memang nggak sekarang, saya bilang dicarinya susah, kadang kalau suka malam gitu dicarinya nggak bisa sekarang karena saya nggak mau kerusukan di kebun. Nah itu terus anak nanya lagi, kalau misalkan ada yang mau berobat nih misalkan ke Abah, itu dipatokin nominal tertentu atau bagaimana sih, Bah? Enggak, Enggak. saya ikhlas mereka. Ya sekalipun kan kadang ada tamu nih misalkan gini, pasti ada dong yang nanya, Bah berapa untuk biayanya? Dari pribadi Abah berarti nggak matok, Bah ya? Saya tidak matok, saya ikhlas mereka. Cuman saya kembalikan lagi, sampean berobat ke klinik, saya bilang mungkin nggak cukup 1 kali dan berapa sekali datang ke klinik. Yang kalau saya nggak begitu, yang penting ikhlas saja. Jadi yang saya tunggu keikhlasan sampean. Betul. Tapi pernah nggak Abah ketika megang pasien nih, si pasien ini benar-benar nggak ada duit dan dia nggak bisa ngasih Abah? Pernah Abah? Ada pengalaman? Kalau boleh dibilang hal yang seperti itu hampir sering. Kenapa? Sebelum yang saya merabah badannya, dia juga kondisinya saya udah lihat, ya dia kayaknya memaksakan. Kadang dia juga kasih ya udah. Saya bilang nggak usah mikirin saya menolong sampai. Saya mohon, saya ini mohon kepada Allah, jangan. Padahal kita udah tidur, udah bukan setengah 12 gitu. Ya, tahu siapa minta tolong. Ini dengan kalimat minta tolong, ya kan? Orang kalau yang dimintain tolong, pasti itu ditolong. Karena kan dia minta tolong, itu cuma bahasa. Gitu. Selesai, ya udah, ya enggak, saya mau pulang, ya udah. Itu sering begitu, Bib. Ya, makanya kan mengkaji hati yang paling sulit, Bib. Enggak semua orang. Ya memang siapa sih yang nggak butuh materi, Bib ya. Siapapun butuh materi, ya nggak. Tapi kalau memang kita dengan memaksa, ini hari dia berobat uangnya pas-pasan 30.000 sana kata Bib. Besok ini 30.000 bisa buat yang nggak beli beras anak istrinya. Apakah kita tega? Ya udah, kita bermohon kepada Allah. Nanti Allah ganti. Berarti kalau yang pernah Abah pegang selain lambung, kayak misalkan stroke, Semutan, kalau jalan suka ini, akhirnya semuran. Saya bilang gitu, ini semuran. Yang harus dikurangin makan ini kurangin. Nah obatnya kalau mau ini dirutinin. Kalau berobat jangan sekali. betul. Makan apapun, contoh orang kena penyakit TBC, Bib ya. Berobat minimal 7 bulan sampai 9 bulan, Bib. Untuk TBC. Untuk TBC. Nebus obatnya di rumah sakit sekali nebus 250.000 1 minggu. Ya kan, berarti kalau 1 bulan 1 juta kan. Dalam waktu 9 bulan dikalikan. Itu kebanyakan udah begitu. Tapi kalau berobat ini hari datang, ini hari pengen sembuh, saya angkat tangan. Silakan saja. Proses. Yang penting yakin, sabar. Yakin, sabar, ya kan? Dan ente jangan bosan. Sekarang contoh yang jelas, ente kena beling, Ya. set kena beling telapak kaki.
dibawa ke rumah sakit dijahit, itu belum sembuh, cuma luarnya rapat, dalamnya tetap masih sakit. Proses bisa 2 minggu kan, ya kan, bisa 10 hari kan, sama aja. Yang namanya berobat itu proses kan. Terkadang ada gini, wah saya berobat ke sana nggak ada rasanya, kalau pengen rasanya makan sambal, baru begitu dimakan cetek ada pedas. Kalau berobat nggak ada rasanya, rasanya nanti setelah kita pulang ada perubahan sedikit itu. Kan penyakit datang seperti petir, berangkatnya seperti semut gitu. Kalau untuk berobat yang non medis, Abah juga bisa Abah ya, yang non medis nih kita omongin ya. Ya alhamdulillah ya, kita kan saya ini manusia biasa. Terkadang ya enggak, kalau memang Allah itu jabah mendapat ridho Allah, sebetulnya Habib lebih paham kan. Yang paling utama dengan kunci bismillah kita bilang sembuh kan, orang itu sembuh Bib. Ya enggak? Yang kita tidak boleh lupa kan dengan kalimat bismillah, yang selawat, syahadat, ya kan. Nah sekarang kita tambah lagi dengan selawat apa yang kita kuasai, ya kita mohon kepada Allah. Sebab di atas langit masih ada langit lagi kan gitu Bib. Jangan sampai yang orang ini murid, ini bekal saya dengan kalimat bismillah, selawat, syahadat, kita istighfar, lain kita mohon kepada Allah lagi. Ya, yang penting saya mohon kepada Allah, yang mohon kepada malaikat, mohon pada para wali-wali Allah, yang coba orang ini asalnya sembuh kembali ke sembuh ya Allah. Ya tolong yang bisa membulak-balikan hati manusia Allah, yang mematikan Allah, yang mematikan Allah. Kenapa kalau dapat ridho yang asalnya orang ini juga sembuh, dapat penyakit dari manapun itu nggak masalah, yang penting saya sembuh aja lagi dengan karomah air yang saya buat ini. Ya berarti kesimpulannya nggak harus medis ya Bah ya, non medis pun Abah insya Allah bisa. Insya Allah bantu. Saya pernah ada orang itu pengen tahu, saya ini setiap jam sekian dapat penyakit, ya nggak jam sekian dapat penyakit. Ini saya pengen jelas dari mana sih, siapa sih, dia bilang. Ya mungkin ente tertentunya juga datangnya jam sekian udah tahu. Kenapa ente bukan udu, ente sholat sunnah apa, barangkali ente nanti diliwatin penyakitnya nggak sampai. Saya bilang gitu. Karena itu ente berjaga sama Allah. Jadi kalau mesti tahu orangnya siapa, dari mana, ya saya angkat tangan. Ya, saya jujur ya angkat tangan. Digeletakin uang lagi 1 miliar, saya nggak bakalan saya pegang. Sekalipun bukan berarti kita nggak tahu kan gitu. Khawatir jadi fitnah berarti. Fitnah. Kamu kalau udah ujung-ujungannya fitnah, barang buktinya juga nggak jelas. Ente bisa tahu saya kapan, jam berapa, di mana. Karena urusannya goib. Ya, makanya saya nyerah aja. Saya sekaligus angkat tangan aja udah. Jadi nggak pakai banyak cerita. Kalau memang hal-hal penyakit yang kita lihat biasa-biasa aja, mah udah. Ya nggak tunggu. Ya, selama ini dirasa apa? Udah ke rumah sakit belum? Yang dikasih apaan di rumah sakit? Jangan ada perubahan enggak? Ya, konsultasi dulu yang teliti kita. Kalau memang udah ke rumah sakit, mesti bagaimana dari rumah sakit? Balik lagi enggak ke rumah sakit? Ya kan? Kalau harus balik ke rumah sakit nggak usah kesini. Oke Bah, misalkan nih penonton ada yang nanya alamat Abah, nomor telepon Abah, gimana nih Bah caranya Bah? Caranya mudah ya. Nah ini ya enggak, kartu nama saya. Turun di Kang Haji Wahid. Kalau mau lebih simpel lagi, ini nomor saya. Ya enggak, Haji Rosid. Bisa kita sebutin Nah, kalau mau disebutin ya silahkan. Jadi untuk alamatnya sahabat ada di Bojonggede di RT 1 RW 1. Buat sahabat dimanapun antum berada, buat yang mau konsultasi atau berobat langsung aja datang ke Bojonggede, nemuin Abah Haji Rosid. Insya Allah apapun penyakit antum, insya Allah dapat disembuhkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor teleponnya di 0895 6193 92 617. Sekali lagi 0895 6193 92 617 dengan Bapak Abah Haji Rosid. Aduh,
besok bisa jalan besok Kiki. Aduh. Besok jalan lagi. Kan 1000 meter besok nggak 3000. Sambut kawal. Malah ya malah kawal dia. Mau kemarin ke ini kan. Pakai nama Agung malah nggak di aku. Ya sahabat Zuriah dimanapun antum berada, jangan lupa untuk pantengin terus channel ini. Dan jangan lupa nih untuk sahabat-sahabat semua yang ada di rumah yang belum disubrek, jangan lupa buat subrek. Dukung channel ini dengan cara like, share, dan subrek. Betul kak? Salah. Subscribe. Subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.